Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Gerbong Insan Peduli Mandiri, Bapak Abdul Rahman. Yang terhormat tamu undangan sekaligus narasumber dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah, Ibu Yuni Rahayuning Tias, SKM MKes. Sugeng rawuh Ibu, serta beserta jajarannya. Serta Bapak Ibu yang berbahagia yang telah hadir pada acara ini. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucap bismillah supaya acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, untuk menyingkat waktu, melangkah pada acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu berdiri sejenak. Mas player.
Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua YGIPT atau Yayasan Gerbong Insan Peduli Tegal kepada Bapak Abdul Rohman, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat mewujudkan impian kami dengan terlaksananya kegiatan ini yang bertemakan sosialisasi stunting dan pembagian paket makanan sehat program CSR Pertamina tahun 2022. Terima kasih kepada narasumber Dinkes Provinsi yang sudah datang dan Dinas Kabupaten Tegal yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Saya berharap untuk ke depan kegiatan seperti ini akan terus berjalan sehingga kami bisa memberikan manfaat kepada sesama. Amin. Itu saja sambutan dari saya. Semoga Bapak Ibu berkenan mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak yang dari Koramil, saya tidak menyebutkan satu persatu, dan juga dari Polsek mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Sambutan yang kedua adalah dari Bapak Kades atau yang mewakili Bapak Budi. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayong kurang kompak Ibu. Wit salam ditandur nang pinggir sumur. Ana wong salam kayong pengen citok sing semaur sing semangat Ibu. Kayak wit salam ditandur nang pinggir sumur maning niki. Sing jawab salam tak tawakna panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantep ya, sip. Epen ganjil sapisan maning. Kewit salam ditandur nang pinggire umah Bang Rojai. Sing jawab salam tak dongakna banyak rezeki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim. Rabbi sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang saya hormati Dinkes Provinsi atau yang mewakili, yang terhormat Dinkes Kabupaten atau yang mewakili dari Muspika Kecamatan Talang atau yang mewakili Polsek Talang atau yang mewakili dari Dan Ramil Pak Ridiono yang kami hormati, kebetulan hadir di tengah kita yang kami hormati, yang terhormat dari panitia dari yayasan apa ini Mas Rohman, dari Yayasan Gerbong Insan Peduli Tegal yang dipimpin oleh Bapak Abdurrahman, Sekretaris Restu Bahtiar, beserta rombongan yang saya hormati. Yang saya hormati juga hadirin tamu undangan yang ngapunten tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam kami haturkan pada baginda Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Tidak mengurangi rasa hormat saya, kami mewakili beliau Bapak Kepala Desa yang kebetulan tidak hadir pada siang hari ini. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada panitia yang terbentuk dalam Yayasan Gerbong Insan Peduli Tegal yang diketuai Pak Abdurrahman beserta seluruh jajarannya. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih karena dengan langkah panjenengan sehingga acara pada siang hari ini dapat terlaksana dengan baik. Kami mewakili dari pemerintah desa mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan dari Muspika, Bapak Radiono yang hadir di tengah kita, dari kecamatan, dari provinsi, kabupaten hadir. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih. Juga terima kasih kepada seluruh tamu undangan hadirin yang melangkahkan kakinya hadir di halaman Bapak Rohman. Mudah-mudahan langkah panjenengan hadir di sini tercatat sebagai amal yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin yang saya hormati, acara pada siang hari ini yaitu sosialisasi stunting. Stunting atus nih Bu. Stunting itu gangguan pertumbuhan atau perkembangan anak akibat kekurangan gizi. Oleh sebab itu nanti jenengan harapan dari kami bertanya kepada narasumber yang nanti hadir di sini, stunting itu juga mengganggu untuk pertumbuhan pada otak bayi apa enggak, terus nanti ciri-ciri stunting itu apa, penyebabnya apa, terus nanti pencegahannya nanti apa, monggo jangan pakai tanyakan kepada narasumber yang akan menyampaikan kepada panjenengan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Jalan-jalan ke Taman Mini, tidak lupa membeli kuaci sambutan sampai sini. Lain waktu disambung kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi atas sambutannya, pantunnya bagus sekali. Selanjutnya sambutan dari Komandan Koramil 08 Talang, Bapak Kapten Infanteri Radiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaitun yutur urung jawab, anak nyutun kae sing kudunge ireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yutariah Saina Nyai Saina jawab Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala na'budu illa iya Sayyidina Muhammad bin Abdillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Dinas Kesehatan dari Provinsi Ibu Yunisara dari Dinkes Kabupaten, dari Porkopincam yang mewakili Bu Camat, yang mewakili Pak Kapolsek Pak Mistono, Pak Kades yang diwakili Pak Budiono, dan panitia YGIPT Yayasan Gerbong Insani Peduli Tegal. Mudah-mudahan peduli kepada semuanya. Allahumma, inilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan seroyo-royo meninggalkan rumah, bertindak ke sini langkah demi langkah demi menerima nanti sosialisasi stunting. Maka katanya ayu ting ting rambutnya kerinting, ayu ting ting rambutnya kerinting. Stunting memang penting. Ayu ting ting mandi di sawah,
penyakit stunting harus dicegah, ya harus dicegah. Ayo ting ting pakai taksi, stunting harus disosialisasi. Nah iya, ayo ting ting. Karena ibu-ibu yang hadir di sini membawa putra putrinya balita, mudah-mudahan balita ini ke depan ada paketan sembako, tambah cerdas, tambah pinter, tambah soleh soleha. Allahumma. Saya mewakili dari Porkopincam, berarti Pak Dan Ramil di sini memakai kaos panitia, berarti sinergitas panitia dengan Pertamina dan Dinkes. Mudah-mudahan ke depan sebulan sekali atau 2 bulan sekali ada bantuan seperti ini. Allahumma amin. Ini seru Bu, amin. Nah iya, bantuan terus. Berarti ulan ngarep nanti ada kocokan oli blender, blender nasi ya. Oli kocokan maning oli sekuker ya. Terus apa manuk kita skuter loh. Jadi panjenengan harus berterima kasih kepada pemerintahan lewat apa saja yang sudah mensosialisasikan. Nanti kalau kurang jelas panjenengan tanya di sini, mumpung ada yang memberikan arahan atau mungkin sosialisasi sebagai narasumber dari Dinkes. Nah, maka sewajarnya ibu-ibu yang hadir di sini harus tanya daripada nanti diem. Nanti yang bertanya dapat hadiah dari Pak Ustadz ke Pak Kiai berupa doa. Nah ini kan ketua panitia seroyo-royo mengumpulkan seperti ini, Bapak Abdurrahman ya, dan Bapak Teguh dan media yang lainnya ini bersatu demi kemajuan, demi kecerdasan kepada balita-balita yang ada di Kabupaten Tegal, khususnya Kecamatan Talang, khususun lagi Desa Tegalwangi. Tegalwangi ini sebagai sampel supaya adik-adik ini besok ke depan dikasih paketan Mary, berarti ada susu Sun, ada apalagi itu kalengan dan lain-lain ya, mudah-mudahan tambah sehat, gizinya tambah baik, tambah cerdas. Allahumma ya. Ibu-ibu kalau ada orang jawab salam, dijawab, memberi salam, karena tadi ngomong ya, daun salam di tengah sawah, yang jawab salam insya Allah berkah, dinaik keberkahan orang gelem panjenengan ya, aja ben jenengan berkah berarti kudunya bombong, daun salam daun kedondong, yang jawab salam berarti artinya bombong, berarti mau sing mencetut kayak iwak manyut ono berarti orang bombong. Anak ibu-ibu Butaria karo Bisariem kayak orang bombong, orang jawab. Ya mudah-mudahan sing tekan kene kabeh atine bombong, sehat kabeh, panoli hadiah, iya dunia akhirat, iya. Nah, ini saja yang perlu disampaikan. Nanti ada pertanyaan ditanyakan, kurang paham dipahamkan, ditanyakan kepada narasumber. Ya, burung cendrawasih ada di Irian Jaya. Ya, cukup sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Radiono atas sambutannya. Bapak Ibu, seperti kita ketahui, Yayasan Gerbong Insan Peduli Tegal bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang bertanya, apa sih itu stunting? Nah, mari kita kupas tuntas bersama narasumbernya. Kepada Ibu Yuni Rahayu Ningtyas, SKM MKes, monggo kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi.
menjelang siang, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia, penuh kedamaian untuk seluruh Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak yang mewakili Forkom Pincam, Bapak Dan Ramil, kemudian yang mewakili Bapak Kades Tegalwangi, matur nuwun, yang mewakili Polsek, yang mewakili mana lagi ya? Oh, ada Bu Bidan Desa, Bapak dari Pak Ustadz, Pak Haji, kemudian ketua maupun pengurus dari Yayasan Peduli Insan Kualek, Yayasan Gerbong Insan Peduli Tegal. Kemudian yang paling saya banggakan ini bapak-bapak yang berkaos apa ini, yang berkaos biru apa hitam ya Pak? Ya, seluruhnya saja, dan juga yang saya sayangi ibu-ibu yang membawa anak-anaknya yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, saya berdiri di sini matur nuwun sekali diundang oleh Pak Abdurrahman maupun Pak Teguh untuk bisa bersama-sama dengan panjenengan semua menyampaikan satu hal informasi yang kaitannya dengan stunting. Tadi disampaikan apa itu stunting begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, terutama ibu-ibu ini yang ngasih anak-anak kecil ya, yang ngasih anaknya apakah itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga barangkali, atau bukan anaknya tetapi itu ponakan atau cucunya begitu ya. Nah, pada hari ini mohon diperhatikan betul informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa nyantol ya, bisa nyantol di hati maupun pemahaman terutama ibu-ibu. Bapak-bapak juga penting ini yang kaitannya dengan stunting. Ya, tadi disampaikan oleh Pak yang mewakili Pak Kades, Pak Sinten Pak? Pak Budi. Disampaikan oleh Pak Budi, stunting itu apa? Begitu ya. Jadi pengertiannya stunting itu adalah kondisi dari anak ya yang karena pertumbuhannya dikatakan gagal. Kenapa gagal? Karena kalau dibandingkan dengan anak-anak seusianya itu lebih kecil, barangkali lebih pendek, atau barangkali juga lebih kurus. Nah, ini Nyon Sewu, ini sudah ada gambarnya. Yang seumuran, yang mana yang stunting? Apakah yang tinggi atau yang pendek? Yang pendek. Jadi stunting itu biasanya penampilan dari si anak itu lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya, seumurnya. Coba nanti dipersani anak panjenengan itu kalau dibandingkan dengan teman yang lain itu kelihatan seperti apa? Oke, satu. Kemudian apakah selalu yang pendek itu mesti stunting? Belum tentu ya. Mungkin ibu dari kader ya Bu. Sudah perso. Jadi kalau stunting itu mesti pendek, tapi yang pendek belum tentu stunting. Nah, terus bedanya apa? Begitu nggih. Nah, stunting ini karena disebabkan karena kekurangan gizi, tadi sudah disebutkan oleh Pak Budi. Karena kurang gizi inilah yang menjadikan gagal tumbuh dan kembang. Ditambah kembang nggih. Nah, kembang inilah yang membedakan kenapa si anak ini disebut stunting. Anak yang stunting tadi katanya pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Yang kedua, anak ini dari sisi pemahaman atau sisi belajarnya, berpikirnya, sinaunya, prestasinya itu jauh ketinggalan dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Bukan karena tidak belajar loh. Kalau anak tidak belajar, orang iso bodoh, orang munggah kelas biasa ya, karena tidak belajar. Tetapi anak ini dikandani aja nggak tahu gitu kan, nggak paham begitu. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, biasanya anak yang stunting ini juga mengalami rentan terhadap penyakit ya, yang sering brak-brak sakit, apalagi nanti kalau sudah dewasa. Karena rentan inilah ketika dewasa si anak ini nantinya akan menjadi generasi yang mudah sakit. Apakah itu sakit jantung, apakah itu sakit gula, diabetes, ataukah sakit yang lain, itu
ya. Nah, kenapa ini menjadi penting? Ya, kekurangan gizi pada anak ini sebenarnya stunting itu bukan satu kondisi atau gambaran anak yang mak betunduk begitu enggak? Ya, anak menjadi pendek, anak menjadi tidak pintar, anak gampang sakit. Yang tadi saya sampaikan sebagai anak stunting itu bukan karena satu kondisi 1-2 hari tidak makan begitu, tidak. Tapi ini adalah satu proses yang dimulai ketika si anak itu sedang dalam kandungan. Jadi mohon diperhatikan, siapa tahu di antara panjenengan ada yang hamil, gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika anak ini dalam kandungan, anak ini sebenarnya sedang dibentuk janinnya, baik dari sisi fisik badannya maupun dari sisi otaknya. Ya, kalau si ibu ini pada saat hamil kurang gizi, maka dipastikan nanti anaknya berpotensi untuk stunting. Berpotensi, tahu maksudnya berpotensi ya? Akan rentan menderita stunting atau menjadi stunting. Ya, kenapa si ibu ini kurang gizi pada saat hamil? Itu ternyata dimulai sebelum ibu itu menjadi seorang ibu atau hamil. Barangkali dimulai pada saat dia remaja putri. Remaja putri itu kan setiap bulannya menstruasi, haid, ya, keluar darah. Pada saat itulah biasanya si anak atau remaja putri ini harusnya mendapatkan tablet tambah darah, ya. Kenapa harus diberikan tablet tambah darah pada remaja putri? Karena remaja putri ini kalau menderita ya anemi karena tadi kekurangan darah, maka apapun yang dimakannya, darah ini merupakan alat angkut, ya, alat angkut makanan untuk bisa ke seluruh jaringan tubuhnya. Nah, kalau alat angkutnya saja, darahnya saja kurang, maka yang terjadi tadi anemi. Biasanya remaja kalau anemi itu seperti apa? Remaja yang anemi ditandai dengan kondisi yang kurus, lingkar lengan atas ya, itu kecil. Berapa Bu Bidan? Kurang dari 23 ya, kurang dari 23 cm. Coba anak panjenengan yang remaja, tolong diukur dengan alat ukur yang itu ya, untuk jahit itu ya, meteran itu, diukur lingkar lengan atas dari remaja putrinya ya. Tolong, kalau misalnya kurang dari itu biasanya itu anemi. Kemudian yang kedua, anemi biasanya pada remaja putri itu kelentrak-kelentruk ya, ngantukan, ora fokus begitu ya. Nggak fokus itu bukan karena tidak minum aqua loh ya, barangkali karena anemi. Kan ada yang katanya nggak fokus karena tidak minum aqua gitu kan, padahal mungkin aqua itu adanya cuma di Tegal, di tempat saya nggak aqua tapi yang lain, golek opo juga kan gitu ya. Remaja kalau yang seperti itu berlangsung terus, ketika dia hamil dia tidak siap dalam kondisi sehat untuk hamil, sehingga pada saat hamil barangkali terganggu atau kondisi yang tidak fit, tidak sehat untuk hamil. Ini berpengaruh kepada anaknya. Anak lahir ya, anak lahir ini kemudian sampai dengan 2 tahun, ibu-ibu ya, ibu-ibu mungkin pernah mendengar bayi di bawah 2 tahun disingkat dengan baduta. Kalau balita bawah 5 tahun, baduta bawah 2 tahun. Nah, sampai dengan 2 tahun itu sebenarnya adalah suatu masa di mana si anak ini paling optimal untuk bisa tumbuh kembang, terutama otaknya. Ya. Jadi mohon benar-benar ketika panjenengan punya anak sampai 2 tahun, optimalkan masa tumbuh kembangnya. Dengan cara apa? Begitu ya. Dengan cara memberikan makanan sesuai dengan umurnya. Kalau anak lahir ya, sekali lagi ini ibu-ibu bisa didengarkan. Kalau anak lahir sampai umur 6 bulan diberikan apa? ASI secara istilahnya eksklusif ya. Ada ASI eksklusif 0 sampai 6 bulan ya.
Artinya apa sih ASI eksklusif? Yaitu hanya diberikan ASI tok, ASI saja gitu. Jadi sampai dengan umur 6 bulan itu berikan ASI eksklusif. Kalau sudah 6 bulan jangan hanya eksklusif ASI saja, harus ditambahi dengan istilahnya MPASI. MPASI itu apa? Makanan pendamping ASI. Itu sudah pakai MPASI, Bu? Sudah. Berapa bulan? 7. Makanannya berupa apa? Bubur yang disaring. Oke, berarti si ibu itu sudah perso ya. Kalau anak setelah umur 6 bulan itu ditambahi dengan MPASI. Kalau bisa dimasak sendiri ya Bu ya, dimasak sendiri. Kemudian sampai umur 9 bulan itu berikan dalam kondisi seperti bubur yang lumat. Artinya tidak cair tetapi memang bertekstur ya. Lumat itu tadi istilah teman saya, kalau disendoi itu tidak tumpah. Kalau cair kan kalau disendoi diginikan, dimiringkan kan tumpah ya. Nah, ini dipahami betul, tapi jangan diberikan yang kasar-kasar seperti kita kalau makan, orang tua kalau makan, karena memang pencernakannya belum siap untuk itu. Sehingga sampai 9 bulan ini diberikan bubur ya, sesuai dengan usianya yang lumat. Nah, ketika diberikan itu tolong sekarang dipahami lagi, MPASI sampai dengan nanti anak-anak ini balita dengan cara memasaknya yang masing-masing, itu yang paling penting adalah ditambahi dengan yang sekarang kami kampanyekan dengan protein hewani. Apa ibu-ibu? Protein hewani. Apa saja itu protein hewani? Didapatkan dari makanan apa? Ayam, ikan, telur, daging, terus apa lagi? Susu. Nah, ini penting ya. Mana yang Bapak dan Ibu mungkin kesulitan di sini? Apa yang paling murah dari protein hewani? Telur. Telur sekarang mahal apa murah? Mahal. Mahal mana sama rokok? Bapaknya bisa beli rokok tapi nggak bisa beli telur ya. Oke, jadi penting kalau Bapak ingin nanti anaknya menjadi pintar, ini harus disuplai atau ditambahi untuk makanannya itu dengan protein hewani. Jadi sampai dengan 2 tahun tadi ya. Kemudian ketika sudah umur sampai dengan 1 tahun dan seterusnya nanti sudah menyesuaikan. Ibu-ibu bisa melihat nanti di buku KIA. Siapa yang tidak punya buku KIA di antara ibu yang mempunyai anak balita ini? Siapa yang tidak punya buku KIA? Wonten? Nggak ada. Nah, di buku KIA itu ada. Jadi kalau umur sekian diberikan apa, cara memasaknya dan apa yang dimasak itu bisa dibaca. Dan saya yakin ibu bidan desa itu di setiap kali posyandu harusnya memberikan edukasi itu. Ya. Nah, sekarang balik lagi kembali ke laptop ya. Sampai dengan 2 tahun inilah dimaksimalkan, sehingga program pemerintah untuk cegah stunting itu sebenarnya kalau durasi atau jangka waktu yang paling memungkinkan itu disebut dengan 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari mana? Yang separuh atau sepertiga 270 kalau nggak salah ya, 270 hari saat hamil itu adalah yang fase pertama saat dalam kandungan. Kemudian ditambah sampai dengan 2 tahun 730 sehingga itu dinamakan 1000 HPK. Inilah masa-masa panjenengan betul-betul mengoptimalkan atau bisa memberikan anak-anak jenengan itu gizi yang baik. Nah sekarang dampaknya apa kalau stunting? Tadi sudah saya katakan, 1 lelek ngah-ngah begitu kan ya, diajak ngomong nggak bisa. Nah ini bagaimana? Nah ini yang harus kita hindari, jangan sampai anak-anak kita itu stunting begitu. Dampak yang lain, anak ini nantinya akan rentan terhadap penyakit. Kalau sudah rentan terhadap penyakit, bolak-balik sakit, ya nanti bagaimana kalau misalnya dia dewasa? Padahal kita inginkan ketika kita tua nanti itu ada yang ngopeni, kita bisa memandirikan anak itu menjadi kebanggaan keluarga dan menjadi masa depan kita ketika kita tua. Kalau tidak disiapkan dari sekarang, ketika anak masih balita, ini nantinya akan menjadi beban
bagi ibu-ibu kalau misalnya memiliki anak yang stunting. Oke, dampaknya itu panjang ya. Misalnya untuk cari pekerjaan saja kalau tidak mempunyai pengalaman atau pendidikan yang baik karena tidak mampu untuk belajar, bisa jadi nanti saingan dengan temannya nggak bisa gitu ya. Jadinya nanti yang diperoleh adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memang yaitu tadi tidak memerlukan pikiran, padahal kita tahu sekarang eranya adalah era di mana kita butuh tenaga-tenaga atau sumber daya manusia yang unggul. Jadi stunting ini menjadi sangat penting. Tadi disampaikan oleh Pak Dan Ramil seperti itu. Stunting, cegah stunting itu penting, gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang diperlukan untuk mengupayakan supaya kita tahu anak ini dalam kondisi yang baik untuk mencegah stunting. Saya nyuwun ibu-ibu, bulan depan itu bulan apa? Februari ya. Bulan Februari merupakan bulan di mana anak-anak balita kita tolong dibawa ke posyandu. Ada kan posyandu di sini? Aktif? Aktif. Nah, posyandu dibuka. Seluruhnya harus ditimbang ya, seluruh anak harus ditimbang. Posyandu biasanya buka tanggal berapa? Tanggal 10? Tanggal 15? Ya, kalau misalnya tanggal 10. Ketika diumumkan ada posyandu Mawar buka, tolong yang di lingkungan posyandu Mawar, baik itu ibu hamil maupun yang memiliki balita berbondong-bondong untuk datang. Untuk anak balita tolong ditimbang, diukur tinggi badannya dengan cara yang benar. Mudeng ya, maksud benar ya. Jadi betul-betul dilihat anak itu. Kalau misalnya dia ditimbang, lihat betul jarumnya itu pada posisi berapa. Kalau diukur tinggi badannya, lihat betul tinggi badannya. Habis ditimbang dan diukur dengan cara yang betul, lingkar kepalanya juga diukur, maka panjenengan harus terutama kader memberikan titik. Oke? Halo? Ya, Bu Kader harus memberikan titiknya itu pada buku KIA. Kalau misalnya Bu Kader atau Bu Bidan tidak memberikan titik, jenengan protes. Bu, anak saya itu berat badannya berapa, tingginya berapa, lingkar kepalanya berapa. Ya, kalau hanya cuma dikasih satu carek kertas jangan mau. Bu, dititikkan Bu, begitu. Oke, dititik. Nah, ketika sudah dititik dengan betul, lihat dengan yang bulan kemarin. Bulan kemarin bagaimana? Loh Bu, bulan kemarin itu kalau dibandingkan bulan ini kok anak saya nggak naik ya Bu? Loh, kok anak saya turun berat badannya? Nah, inilah ibu-ibu, tolong begitu ibu-ibu melihat titik yang bulan kemarin dengan bulan ini kok tidak naik, kok naiknya sedikit, jenengan wajib tanya sama Bu Bidan, Bu niki pripun? Ya, jenengan harus heboh. Ya, harus heboh, jangan diam aja. Supaya apa? Jenengan tahu. Ini, Bu, ini kok tidak naik. Kenapa ya, Bu? Dilihat sama Bu Bidannya. Oh iya ya, kok tidak naik, tidak sesuai. Nah, tugasnya bidan atau kader harus memberikan konseling, harus memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu. Nah, terus ditanyakan, kalau sampai 2 kali tidak naik dengan bulan berikutnya lagi, tolong itu dirujuk kepada puskesmas. Jadi sekarang ibu-ibu, yang namanya posyandu itu bukan hanya sekedar datang nimbang ora 3 teke, ngukur ora 3 teke, buku KIA ora diisi luweh begitu ya, terus kemudian pulang bawa kacang hijau, bukan seperti itu. Oke? Sekarang harus betul-betul posyandu itu dimanfaatkan untuk mengetahui bagaimana tumbuh kembang anak-anak kita. Oke, sekali lagi saya nyuwun ini Pak Kades, saya nyuwun juga untuk Pak Dan Ramil untuk mensosialisasikan. Barangkali memang kalau kader misalnya membutuhkan bagaimana cara menimbang mengukur, PKK-nya bisa nanti memberikan itu didampingi oleh Ibu Bidan Desa. Karena saya melihat beberapa waktu yang lalu ketika saya berkunjung dengan Pak Gubernur, tak pikir itu sudah bagus dikunjungi Pak Gubernur. Saya lihat untuk buku KIA-nya, ternyata buku KIA-nya belas ora diisi.
diisinya cuma imunisasi ya. Imunisasi penting. Jadi setiap bayi 0 sampai 1 tahun itu tolong pastikan imunisasi dasarnya lengkap ya. Wajib untuk ibu-ibu itu melihat kapan harus melakukan imunisasi, karena di buku KIA itu bisa dipastikan kapan jadwalnya. Karena itu menjadi salah satu hal untuk bisa mengetahui apakah anak-anak kita itu sehat atau tidak ya. Nah, kalau saya sudah bicara seperti ini sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ada tidak? Ada? Saya bicara gini paham tidak? Kalau sudah paham, belum paham. Kalau belum paham silahkan tanya. Kalau sudah paham, habis paham gimana? Ya, kalau sudah paham berarti bulan depan ayo posyandu diramaikan, mumpung bulan penimbangan serentak, mumpung bulan vitamin A ya. Tolong ini di bulan Februari seluruh balita ditimbang. Oke? Oke enggak? Sip enggak? Ya. Nanti kalau kesini lagi saya tanya sama Bu Bidan sama Pak Kadesnya, bener enggak ya? Misalnya katakanlah di sini kurang lebih misalnya ada 50 balita di yang datang ini. Apakah semuanya datang? Kalau tidak datang, kewajiban dari teman-teman yang mengelola posyandu untuk mendatangi. Barangkali ibunya sibuk gitu kan, ya didatangi di rumah gitu kan. Kalau enggak ya pada hari berikutnya itu suruh datang begitu. Itu pastikan mumpung bulan Februari. Kalau sudah bulan Februari berarti nanti bulan berikutnya datang lagi enggak? Harus datang. Sesibuk apapun buat anak tuh enggak ada yang enggak bisa ya. Buat anak jangan coba-coba, katanya begitu. Jadi kalau sudah punya anak berarti berani untuk merawat, berani untuk memastikan anaknya sehat gitu. Itu hanya anak begitu. Anak kan tidak minta untuk dilahirkan ya. Karena itu ketika kita mempunyai anak, tolong ini nanti masa depan kita yang menjadi tua itu adalah ke anak. Jadi betul-betul disiapkan ya. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak bertanya tak pulang. Wadan? Ada door prize nggak Pak Teguh, mana Pak Teguh? Ada? Oke. Saya boleh tanya atau jenengan yang mau pakai kuis? Saya punya berapa door prize? Oke, 10. Ya oke. Baik. Saya tanya nanti, tolong Pak Teguh yang melihat yang paling duluan siapa? Begitu nggih? Dalam? Oh sudah terdaftar. Gimana? Oh gitu. Gimana caranya? Saya tak manut. Ojo-ojo aku tamu malah keliru. Ya biar seru aja ya. Kita main game. Pripun? Saya aja. Oke. Baik. Saya tanya ya. Ya. Sebutkan 3 ciri anak stunting. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Oke, Ibu. 1, kurang gizi, betul apa betul? Terus yang kedua, pemahaman kurang, betul apa betul? Terus yang ketiga, gampang menderita sakit. Oke, betul apa betul? Berarti ibu ini betul. Oke, berarti bisa Pak? Ya berhak. Oke, siap, good ya Bu, excellent, terima kasih. 1, dapat 1. Ini yang hadiahnya sama enggak Pak? Oh sama, baik ya. Kemudian yang kedua ya, ASI eksklusif diberikan sampai umur berapa? Waduh, belakang dulu ternyata ada. Jenengan punya anak enggak? Mana anaknya? Lagi nangis, umurnya berapa? Umurnya 1 tahun. Kemarin di TTI sampai umur berapa? Yang eksklusif? Eksklusif enggak? Campur?
Oh, campur susu sambung. Ya. Ya, berarti si ibu ini bisa menjawab, tetapi tadi campur susu sambung gitu ya. Ini namanya tidak eksklusif. Nah, untuk ibu ini sah? Sah. Dalam Pak Teguh. Oh, pakai mix, siap. Nggih. Jenengan yang milih ya. Baik. Ya. Salah satu cara ya memberikan makanan yang sehat kepada anak-anak kita harus kaya apa? Protein hewani. Sebutkan sumber protein hewani. Monggo. Telur, Ya, terus apa lagi? Daging. Empat minimal. telur, daging, Ya, ikan, ya, ayam. ayam. Ya, betul apa betul? Betul. Dijawab Dewi betul. Ya, sah Pak Teguh? Sah. Oke, dapat berapa Pak? 3. Saya tak 5 aja, nanti lainnya biar Bu Bidan, Pak dan Ramil siapkan ya Pak ya. Nah, kalau bisa yang terkait dengan stunting, kalau nggak bisa terkait dengan pengetahuan umum, nggih. Tapi yang mengajak kita untuk berpikir. Ya, sekarang untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan dari si anak, maka di manakah kita akan melihat itu dan memakai apa? Yang mana? Ya, mic-nya jalan. Ayo Bu. Ayo, nggak boleh tanya. Lewat penimbangan di posyandu yang ditulis di buku kayat dan diukur, Bu. Siap. Yang diukur apa aja? Tinggi badan, berat badan, Lingkar? lingkar kepala. Ya. Betul, Bu Bidan? Betul, betul? Oh, betul. Ya, sah ya Bu? Sah, 4. Jadi, satu lagi dari Mayora. Baik. Tadi saya belum menyampaikan tentang isi piringku. Siapa yang sudah pernah tentang isi piringku? Ada yang sudah? Kalau 4 sehat 5 sempurna, pernah ya? Dulu itu kan namanya 4 sehat 5 sempurna. Nah, ini kaitannya dengan paket makanan sehat. Ini saya bilang atau saya sampaikan tentang isi piringku. Ya. Kalau dikaitkan dengan 4 sehat 5 sempurna, isi piringku itu isinya apa? Kalau ada yang bisa berarti 2 hadiah langsung. Yang mana Pak Teguh? Oh, yang belakang. Oh, belakang. Buah-buahan, sayuran, terus apa ya? Makanan pokok. Makanan pokok itu apa? Nasi, Nasi, terus terus sayur, sayur, terus terus buah, terus terus lauk pauk. ya, porsinya bagaimana? Pembagiannya. Kalau itu dibagi-bagi piringnya bulat. Berarti 2 loh, Mbak. Nek ora iso jawab kok siji tok. aduh, orang paham Bu. Ora paham. Yuk dibantu, berarti nanti dapatnya 1. Yang ini, siapa yang bisa? Porsi isi piringku. Tadi disebutkan ada makanan pokok, ada buah, ada lauk, ada sayur. Silakan. Ya. Ini Mbak. 4 sehat 5 sempurna. Iya, porsinya bagaimana? Kalau ini piring, notone pripun? 1 piring. Ya. Tidak ada ya. Ada yang bisa? Ya, ini Bu, di sini Bu. Saya jawab, saya nggawa mic. Ya, silakan.
Satu piring terdapat karbohidrat. Ya, itu seberapa? Karbohidrat itu apa sih? Karbohidrat nasi. Nasi contohnya. Terus itu seberapa, Bu? Sak sendok. 1 genggam. Segenggam. Kalau ini ditaruh di piring seberapa? Kayak segenggam segini. Ya. Itu karbohidratnya. Ya, terus Sama sayur. terus sayurnya seberapa? Sayurnya 1 mangkok kecil. Ya, terus Terus ada protein hewani. protein hewani berarti maksudnya ke lauk. Ke lauk pauk ya. Itu seberapa? Itu lebih banyak dari sayurnya. Terus ini Bu Bidan nanti yang menilai ya. Terus sudah tadi ada buahnya ditaruh di mana? Dikantongi, diplastiki? Ada buahnya juga. Sama segelas susu. Aduh, ya 4 sehat 5 sempurna. Coba Bu Bidan, ini gimana? Ya program gizinya. Betul yang disampaikan? Isi piringku. Karena kita bicara paket makanan sehat. Oke. Sepiring ya, 1 piring. Piringnya bulat ya Ibu-ibu ya. Piringnya bulat. Ini kasarannya begini. 1/3 dari piring itu untuk karbohidrat, boleh nasi, boleh kentang, boleh roti. Kalau yang suka roti pokoknya karbohidrat ya. Kemudian ada sayurnya. Sayurnya yang penting adalah hijau ya. Mau bayam, mau kangkung, mau sawi silahkan gitu ya. Mau apa misalnya kangkung, monggo silahkan. Itu 1/3. Nah berarti masih ada 1/3 lagi kalau ini bulat. Nah 1/3 itu dibagi menjadi 2. Yang sebelah untuk lauk, terutama yang hewani, yang sebelahnya lagi, yang separuhnya 1/3 itu untuk buah. Oke, itu namanya isi piringku. Itu. Nah, Bu Gisi, halo. Yang tadi ibunya tadi betul apa enggak? Hampir. Kalau saya yang betul nanti saya yang dapat hadiah. Ibunya betul ya? Ya, yes betul gitu aku nerangke toh. Ya, dikatakan betul nanti tinggal diperbaiki ya Bu ya. Oke, sip. Berarti sudah dapat berapa Pak? 6. Sekarang tinggal 4. Saya nyuwun Pak Dan Ramil, Pak Kades, Bu Bidan, Pak Tentara atau Pak Polisi. Nah, monggo silakan. Ayo. Silakan Pak. Ya, sini Pak. Cepet-cepetan ya, kalau Pak Dan Ramil biasanya gampang. Yo gampang. Yang berbicara ini namanya siapa? Ngacung ya sini, siapa namanya? Lengkap. Karo wetone apa? Lahire. Namanya siapa namanya tadi ini? Yang Yuni siapa? Ya ngacung yang bisa. Ayo yang bisa. Nama siapa? Ayo. Yuni Setiawati. Ya bener. Oke Pak. Bener ya. Jadi nama saya Yuni Rahayu Nengtias. Yuni Rahayu Nengtias. Kalau diplesetke biasanya gini dulu waktu dulu. Yuni ora ayu neng manis. Tadi Yuni Sara, kalau Yuni Sara kan imut-imut, kalau saya udah amit-amit ya. Monggo Pak. Iya. Ini saya mau bertanya, cuma sebelum bertanya saya apa namanya? Ya. Pengalaman hidup saya ya dia. Kadang anak kan sering dipaido nggak suka makan, nggak disiplin makan ya. Nah sini saya pertanyaannya, bagaimana caranya agar anak teratur dalam makan dan lahap untuk makan? Waduh, ini yang pengalaman. Itu dengan sehat itu. Sip. Ya. Pertanyaannya. Ya, monggo.
membutuhkan praktek. Sinten? Pakai mic, pakai mic. Iya, pakai mic. Ya. Pakai mic. Ya. Pakai mic, Bu. Ya. Ya, kita dengarkan ini pengalamannya Ibu. Kalau saya itu terapin feeding rules. Apa itu? Terapi feeding rules. Jadi Feeding ada rules. peraturan. Makanya Waduh. Oh, bagus Apa sekali iki? itu, ya. Ayo, Memberi feeding suri rules. teladan yang bagus. Ya, bagus. 2 jam sebelum jam makan itu Iya. nggak dikasih makan atau dikasih susu. Jangan Jadi dia- dikasih makan atau susu 2 jam sebelum jam makan. Oke. Jadi Ya dia terus. ngerasa lapar. Ya, lapar anaknya. 2 jam setelahnya juga nggak dikasih makan atau susu, baru dikasih cemilan. Baru cemilan. Kayak gitu sih paling sih. Oh iya. Terus terus kasih makanan favoritnya dia apa? Apa itu makanan favoritnya? Kalau dia ikan. Ikan suka. Diapakan? Digoreng suka. Digoreng suka. Pokoknya semua ikan dia suka. Oke. Sama sayur juga. Ya, Gitu aja sih kalau. gitu aja. Iya, Telepon, ya, Pak. itu juga bagus. Pengalaman betul, bagus. iya. Oke. Artinya semua kepala keluarga, baik istri atau suaminya, memberi contoh yang baik untuk anak-anaknya Iya. dalam disiplin makan. Ya, Seperti itu. betul. Jadi tadi yang disampaikan oleh Ibu Sinten, Bu Anissa. Ya, Bu Anissa ini menjadi satu contoh ya. Ada feeding rules. Sebelum makan itu jangan dikasih makan. Ya, sebelum makan jangan dikasih makan. 2 jam sebelumnya. Dan nanti sesudah 2 jam itu juga jangan dikasih makan. Tapi berikutnya adalah cemilan favoritnya. Seperti itu. Yang ganti-ganti ya rasanya ya. Terus kemudian jam makannya anak usahakan bersama-sama dengan bapak ibunya kalau bisa. Minimal dalam sehari itu ketemu makan bersama, karena disitulah nanti akan terjadi dialog, gitu. Ya, seperti itu. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Wah, indikasi berapa Pak? 1 atau 2? Kasih satu aja. Satu untuk yang aja. lain, Oke. ya. Oke, sah nggih Pak Teguh? Siap. Sinten mulai? Iya, ayo Bu Bidan. Ayo Bu Bidan sama. Ampun sing angel-angel. Feeding rules. Nah, ini kalau ibu-ibu yang sekarang itu pengetahuannya hebat-hebat. Ya, pertanyaan dari saya itu seputar yang biasa kalau posyandu ya Bu ya. Ya. Ini juga sama-sama mencegah untuk stunting, Siap. yaitu imunisasi. Ya. Ada berapa macam imunisasi dasar lengkap buat anak? Iya. Sapa sing wis setahun mesti ngerti. Imunisasi dasar lengkap. Yang sudah anaknya sudah melewati setahun nggak apa-apa? Atau yang belum? Yang biasa berangkat posyandu biasanya Ya. tahu. Ayo sebutkan imunisasi dasar lengkap. Hadiah ngawe-awe menanti ibu-ibu yang bisa menjawab. Mangga. Yuk. Phone a friend boleh. Tanya sebelahnya boleh. Itu yang iya. kerudung kuning. Kerudung kuning, silahkan. Wah, ternyata googling. Oh, itu bagus. Iya, banter. Oke. Pripun, Bu? Hepatitis B. Ya, anaknya ditaruh dulu. Lanjut. Hepatitis B, Ya, terus BCG, BCG. dan polio 1. Polio 1. Usia 2 bulan, Yuk. TPT, DPT. TPT 1, DPT 1. dan polio 2. Polio 2. Usia 3 bulan, Ya, TPT 3, ya. dan polio 3. Polio 3. Usia 4, Ya, TPT sama polio 4. ya. Sudah? PV atau polisuntik. Gimana Ibu Bida? Kurang satu ya. Kurang satu. campak. Campak umur berapa ya? 9 bulan. Jadi ngerti Bu. Iya, lupa kurang mungkin. aja. Iya. Gimana Bu saya? Sah. Oke. Bu Gisi atau Bu Bidan lagi? Bu Gisi ya? Diwakili Bu Bidan lagi atau Pak Anu? Oh, Bu Bidan. Oke, satu lagi terakhir Bu Bidan. Oh iya. Tadi ada pencegahan untuk stunting dari ibu hamil ya. Sebelumnya itu ibu hamil kan otomatis sebelum jadi ibu hamil itu
catin dulu ya, menikah Ya. dulu. Iya. Nah, pada saat menikah itu sendiri kan pasti disuruh kir ya, minta surat keterangan buat nikah ya. Nah, itu dicek apa namanya ya? Cek HB namanya. Nah, biasanya kalau HB-nya turun itu sendiri untuk pencegahan itu biar nggak turun itu diberikan vitamin apa namanya? Ayo, mesti baru menikah. Ini Pak itu ya, Pak. Ibu itu tadi sudah mungkin, Ibu itu sudah belum? Belum. Yang belum aja, Pak. Yang belum. Ya. Iya. Iya. Apa? Vitamin apa, Bu? Tambah Ya, darah. Ya, tambah darah atau zat besi. Ya, betul. Betul, Bu? Ya. Oke, terima kasih Bu Bidan, matur nuwun. Nggih, sampun. Berarti 10 habis hadiahnya Pak Teguh. Nggak ada yang diumpetin lagi sama Pak Teguh. Ada lagi, Pak? Barangkali bonus hadiahnya? Sampun, cekap. Oke. Baik, ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak juga, itu yang bisa kami sampaikan. Kalau masih ada yang harus ditanyakan, saya membuka diri untuk bapak dan ibu untuk bertanya kepada saya nanti lewat Pak Teguh ya. Pak Teguh yang punya nomor saya. Dan apabila tadi ada yang hal-hal yang saya sampaikan tidak pas atau kurang berkenan di hati bapak dan ibu sekalian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Cantik. Terima kasih Ibu Yuni Rahayu Ningtyas yang sudah memberikan sambutan serta ulasan-ulasannya. Seru ya Bu ya. Masih ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Atau masih ada yang malu-malu gitu? Mumpung pakarnya ada di sini loh. Nanti kalau pakarnya sudah pulang, nyesel. Ada yang mau bertanya mungkin? Tentang sekitar stunting atau porsi-porsi makan gitu? Beneran gak ada yang nanya? Baik. Ngomong-ngomong masalah stunting ya Bu Yuni ya, saya jadi agak minder, agak insecure. Saya itu kecil, pendek, tapi alhamdulillah saya masih mudeng Bu. Apalagi soal uang, tapi ya tetep klentrak-klentruk nek orang duit-duit Bu. Tapi sebentar lagi saya bahagia kok Bu, mau dikasih amplop sama Pak Ketua Yayasan. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baik, semoga tadi penjelasan dari Ibu Yuni menambah wawasan kita semua, serta sadar akan betapa pentingnya tentang stunting, edukasi tentang stunting. Jadi sedini mungkin kita dapat mendeteksi dan mencegah stunting itu sendiri. Melangkah ke acara selanjutnya karena sudah semakin siang. Simbolis penyerahan paket makanan sehat kepada ibu yang saya panggil, mohon maju ke depan nggih. Ibu Nita, persiapan. Ibu Iis, Ibu Holipah, Ibu Mugi dan Ibu Muji. Bapak dan Ramil ke depan, ke atas panggung nggih. Langsung aja nanti. Ibu Holipah? Ibu Holipah mana ya? Ibu Bapak Pak Lurah? Ibu Lili persiapan? Ibu Lili? Ibu Lili dari Polsek. Dari Polsek.
Ibu Muji, Ibu Muji di mana? Oh ya. Ibu Muji, monggo silakan. Untuk Ibu Bidan. Baik, terima kasih. Ibu-ibu yang tadi dapat door prize bisa maju ke depan 10 orang. Jangan ngaku-ngaku ya, Bu. Saya aja ngaku-ngaku. 10 orang, gitu. Iya, yang menjawab pertanyaan. Ya, inilah dia ibu-ibu kita yang sangat berprestasi. Bapak Ketua Yayasan, silahkan untuk memberikan door prize. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 orang. Enam, 7. Kurang 3. 8, kurang 2. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1 siapa ya, Bu ya? Saya ya, Pak. Saya, Pak. Oh, ada yang double. Ya, alhamdulillah sudah terkumpul 10 ibu-ibu yang pinter-pinter menjawab ini. Bapak Ketua Yayasan, dikasih aja dulu semua Bapak, nanti fotonya bareng-bareng.
Turunnya hati-hati, Bu. Mohon maaf. Selanjutnya doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin. Monggo, Bapak. Dedenya ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati ala rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal hayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ij'al awladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alhum min ahli as-su'i wa ahli ad-dhair. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wahfadhum wa la tadurrahum warzuqna birahum. Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah wahtim lana bis sa'adah was sahadah wal maghfirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.